Shalom Alehim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 28 September 2022. Sudahkah kita saling menyapa, memberi senyuman kepada saudara-saudara kita pada hari ini? Mari kita awali perenungan hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Memahami akan mengikuti Dia. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Ayub 9 ayat 1 sampai dengan 12, dilanjutkan dengan ayat 14 sampai dengan 16, dan Injil Lukas 9 ayat 57 sampai dengan 62. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, bagi kita orang Kristen saudara, mengikuti Yesus itu mutlak dan harga mati. Tapi, sampai di manakah pemahaman kita akan arti mengikuti Yesus? Apa yang diharapkan dari kita saat mengikuti Dia? Injil hari ini diawali dengan seseorang yang begitu antusiasnya menyampaikan kepada Yesus, "Aku akan mengikuti Engkau kemana saja Engkau pergi." Lukas 9 ayat 57. Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lukas 9 ayat 58. Kenapa Yesus menyampaikan hal ini? Saudaraku yang terkasih, di sini Yesus hendak menyampaikan bahwa tidak ada yang dapat diharapkan darinya, saudara, dari diri Yesus, karena ia tidak dapat dimanipulasi oleh siapapun. Bahkan Yesus sendiri menyampaikan tentang hal penderitaan yang akan diterimanya. Banyak orang termasuk muridnya sendiri gagal faham mengartikan mengikuti Dia. Para murid justru tidak menghiraukan akan penderitaan yang dialami Tuhan Yesus. Mereka mulai memperguncingkan tentang hal siapa yang terbesar di antara mereka. Ini tak pantas, saudara, sebagai murid-murid Yesus. Tidak sedikit dari kita pun gagal faham akan arti mengikuti Yesus. Dari di antara kita memahami mengikuti Yesus agar hidup lebih nyaman, serba dipermudahkan, berkat selalu mengalir. Berpikiran bahwa dengan mengikuti Dia merupakan suatu keuntungan, karena Ia sanggup memberi kenikmatan dalam hidup ini. Hanya mengejar kenikmatan, kenyamanan, dan berkat-berkat saja, namun tak peduli akan salib. Justru saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, mengikuti Yesus, kita harus menyangkal diri, saudara, melepaskan keakuan dengan segala predikat yang kita sandang, mau memikul salib, siap menghadapi penderitaan karena Yesus, baik ditolak karena sebagai pengikut Kristus, dibenci, dicaci. Sanggupkah kita? Sanggupkah kita memikul salib kita sendiri ini, saudara? Masih banyak orang ingin mengikuti Dia karena motivasi-motivasi yang salah. Begitu motivasinya tak tercapai, maka mulailah putus asa, down, lari dari Tuhan, mulai mencari Tuhan-Tuhan lain yang mampu memberikan impiannya. Saudaraku yang terkasih, Yesus selalu terbuka bagi kita untuk mengikuti Dia, saudara. Dia selalu menghampiri setiap dari kita dan panggilnya, "Ikutlah aku." Lukas 9 ayat 59. Tidak banyak dari kita yang mau mengindahkan ajakan Yesus ini, saudara, seperti dalam Injil hari ini. Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Lukas 9 ayat 59. Banyak, saudara, dari kita yang mengaku dirinya pengikut Kristus, orang Kristen yang sudah dibaptis. Tapi, saudara,
dimintai untuk hadir dalam perjamuan ekaristi, ataupun diminta dalam pelayanan, selalu saja ada alasannya. Sibuk menjaga toko, menjaga orang tua yang lansia sedang sakit, anak masih kecil, tak dapat ditinggalkan. Masih banyak lagi saudara dari kita yang mengikuti Yesus, tidak memberikan atau mempersembahkan seutuhnya diri kita kepada Yesus. Kita harus memahami ajakan Yesus, ikutlah aku. Kita harus mengerti saudara, arti dari ajakan Yesus ini. Ini merupakan otoritasnya dan inisiatif Allah sendiri yang mengundang kita. Seharusnya lah kita tunduk dengan otoritas Allah ini, dengan mau mengikuti Dia, melakukan apa yang diperintahkan, serta melakukan apa yang telah Dia lakukan. Saudaraku yang terkasih, Yesus mau dari setiap kita tanpa kecuali yang telah mengikuti Dia mau menjadi pengikut sejati, di mana mengikuti Dia tanpa terdorong oleh motivasi-motivasi kedagingan kita saudara, tetapi mengikuti Dia dengan motivasi yang murni. Kita sendiri harus menyadari kalau selama ini telah menyeleweng jauh dari Tuhan. Mengikuti motivasi kedagingan berarti telah mengikuti setan saudara. Dengan sadar mau kembali kepada Tuhan, kita akui dan minta pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus, dan minta senantiasa urapan Roh Kudus agar kita mampu memahami sepenuhnya mengikuti Yesus, menjadi pengikut sejati. Menjadi pengikut Kristus sejati saudara-saudara harus memiliki motivasi yang murni serta keseriusan dan kesediaan dengan mau setia dan taat akan otoritasnya saudara. Mau dengan sungguh-sungguh menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti Dia, Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.